jamaah itu tidak ada ragu. Karena apa? Bahasa gagal berangkat insya Allah tidak ada. Karena Catur Travel pemberangkatannya 1 bulan hampir ada, pernah 25 kali ada, 24 kali ada. Loh, kalau sudah pemberangkatan 1 bulan sering seperti itu, kan nggak mungkin ada kegagalan. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum Sobat Catur, selamat datang di Ruang Podcast Bahagia. Kembali lagi bersama saya Ken yang akan menemani sahabat catur untuk berbincang membahas topik yang sangat spesial, yaitu Duta Keluarga Bahagia. Nah, untuk membahas topik yang sangat spesial ini, kita sudah mendatangkan tamu yang luar biasa. Yaitu setelah hadir bersama kita ada Ustadz Haji Ahmad Mursyid CMH, sahabat semuanya. Beliau adalah agen resmi Catur Travel dari Kota Gresik. Assalamualaikum Abah, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ken. Masya Allah, bagaimana kabar hari ini Abah? Alhamdulillah baik. Ini keadaan panas, mungkin segera akan hujan, dan alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, Abah, sebelum kita membahas topik yaitu Duta Keluarga Bahagia, mungkin Abah bisa sapa-sapa dulu nih sahabat catur yang sedang menonton. Mungkin sambil memperkenalkan diri Abah, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mursyid. Biasa dikenal kalau di kampung, di jalanan, di warung kopi, saya terpanggil Ahmad Mursyid. Kalau di Catur Travel biasa dikenal Abah Mursyid. Begitu Mbak Ken panggilan saya. Dan selamat sore Mbak Ken juga, Mas Suci, dan teman-teman semua yang ada di Catur Travel. Terima kasih Abah. Abah, selain menjadi agen resmi, kesibukan Abah ini kesehariannya apa Abah? Ya, kalau pekerjaan tetap kita dari asal desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Tetap kita seorang petani pertanian dan petani perikanan, dan juga kesibukan untuk di organisasi-organisasi seperti di KNO-an, ketakmiran, dan yang lebih sibuk lagi kalau hari-hari ini mengurusi KBIH MPC NU Duduk Sampean, karena sebentar lagi ada pemberangkatan haji. Begitu Mak Ken. Jadi selain menjadi agen resmi, Abah juga aktif di organisasi betul. Di KBIH Duduk Sampean, lokasinya betul. Di Gresik juga. Nah Abah, dulu mungkin bisa diceritakan nih awal kenalnya Catur Travel seperti apa Abah? Iya Mbak Ken, saya memang seneng untuk ibadah masalah perhajian, perumrohan itu paling seneng kalau mendengar masalah itu. Dan saya juga sering kali untuk mengikuti ibadah umroh dari travel-travel yang lain. Insya Allah tahun 2019, 2018 saya dengar-dengar Catur Travel pernah memberangkatkan paket HSN. Itu satu pesawat beberapa kiai gitu. Saya sangat tertarik di situ. Ketepatan teman-teman banyak yang ikut, tapi saya nggak ikut. Tanggapan alhamdulillah di tahun itu kok positif. Ikut Catur Travel. Akhirnya saya tahun 2024 bulan Oktober saya bergabung di Catur Travel. Begitu Mbak Ken. Tadi Abah sempat menyebutkan nih juga aktif di KBIH. Betul. Nah, bagaimana Abah dalam menyambungkan nih profesi Abah sebagai petani, sebagai agen resmi, dan juga berorganisasi? Bagaimana Abah Mursyid ini mengkolaborasikan semuanya nih?
Alhamdulillah sedikit demi sedikit masih juga tahap informasi tapi belum terlaksana 100% untuk kolaborasi kita KBIH dan Catur Travel itu masih bertahap kita informasi-informasi ke KBIH. Insya Allah sebentar lagi dalam kepengurusan KBIH akan berkunjung ke Catur Travel, ke CEO kita Pak Haji Muhyiddin Billah akan bergabung. Artinya kita membuat paket untuk rombongan atau yang penting kita sudah musyawarah dan akan berkolaborasi dengan Catur Travel dari KBIH MPC NU Nuduk Sampean. Terima kasih Mbak Wen. Nah, saya juga sempat dapat cerita nih, mungkin waktu di kantor lama kalau nggak salah, Abah juga sempat cerita kalau Abah sering menyumbangkan air nih ke daerah-daerah di Gresik kalau nggak salah ya Abah. Iya. Nah itu ceritanya gimana Abah? Mungkin itu bisa menjadi cara untuk bersiar juga nih Iya. kepada masyarakat. Ketepatan itu Mbak Ken, waktu itu insya Allah datangnya air mineral Catur itu sebelum puasa. Jadi saya memberikan menginfakkan air mineral Catur ke musola-musola, masjid-masjid dan lain sebagainya. Itu insya Allah juga menjadi syiar. Tapi 100% tetap itu sodakoh. Tapi ada isi medianya di situ. Kalau sejauh ini Abah dapat jamaahnya dari masyarakat sekitar Abah, dari Kota Gresik atau dari daerah lain juga nih Abah? 90% dari daerah Gresik dan 10% dari daerah luar kota. Luar kotanya daerah mana aja nih Abah yang Daerah sempat? luar dari Surabaya, Madura juga ada, dari Lamongan ada. Karena kita sebatas lewatnya status, yaitu masih terjangkau. Mungkin ke depan kita akan live, insya Allah akan bisa melalang buana masalah untuk media kalau lewat live. Oke. Nah, selama perjalanan Abah bersyiar Baitullah, mengajak jamaah, apakah Abah pernah menemui kesulitan ya Abah yang mungkin masih dalam ranah jenengan bersyiar itu? Bagaimana? Ya Mbak Ken, kalau kesulitan itu ada, tapi kita harus bisa melewati kesulitan itu. Pernah tahun 2024 itu saya daftar itu tanggal bulan Oktober 2024 Mbak Ken ya. Saya kembali dulu. Alhamdulillah Desember 2024 saya diutus CEO Travel dari Pak Muhyiddin Billah dari Catur Travel untuk menjadi tour leader. Nah, selanjutnya itu saya membawa jamaah, ada satu yang sakit. Beberapa minggu di rumah sakit, itu yang harus kita tangani dan alhamdulillah dinyatakan bisa pulang. Belum sembuh tapi alhamdulillah rumah sakit dinyatakan bisa pulang. Dan selanjutnya tahun ke depan 2025 alhamdulillah di bulan Oktober saya diutus lagi, diberi amanah lagi untuk menjadi tour leader. Dan di situ sedikit bukan kesulitan, tapi alhamdulillah ya ada satu jamaah yang sakit juga sampai tertinggal di rumah sakit. Dan alhamdulillah memang Catur Travel tanggap masalah itu dan bertanggung jawab. Akhirnya kita kepulangan yang sakit ditangani sama teman-teman Catur Travel dari termasuk anak buah handling yang ada di Jeddah, di opnam lagi di Jeddah karena maskapai tidak bisa memberangkat jamaah yang sakit. Tapi alhamdulillah Catur Travel bertanggung jawab untuk sampai kepulangan kesembuhan jamaah.
Itu jamaahnya sakitnya dari berangkat itu sudah merasa nggak enak atau karena penyesuaian kondisi di sana, Bah, sakitnya itu? Bukan. Gini Mbak Ken, keberangkatan sehat, tapi memang saya koordinasi, saya ngobrol sama suaminya, itu memang ada punya penyakit bawaan jiwa, gitu. Akhirnya 5 hari sudah di Medina, dia sakit, akhirnya sampai saya ajak ke rumah sakit, dia keluarganya tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan, akhirnya sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah akhirnya saya masukkan ke rumah sakit. Akhirnya sampai kepulangan. Begitu Mbak Ken. Ketika jenengan menjadi TL, bahkan jenengan juga perlu mendampingi jamaah ke rumah sakit. Nah, bagaimana cara jenengan mengatur semuanya? Ada jamaah mungkin yang sedang beribadah, harus diantarkan beribadah, dan juga ada yang sakit nih. Bagaimana cara jenengan mengatur itu, Bah? Karena kita tugas untuk menjadi TL dan catur travel kan sudah menyediakan mutawif yang ada di Haram. Nah, kita harus bisa kerjasama dengan mutawif. Dan alhamdulillah mutawif catur travel sangat bertanggung jawab dan sangat berpengalaman. Akhirnya kita bisa bekerja sama, membagi waktu untuk mendampingi jamaah. Kalau toh saya yang ke rumah sakit, mutawif yang akan mengantar jamaah untuk beribadah atau berumroh. Kalau mutawifnya yang ke rumah sakit, saya harus bisa mendampingi jamaah untuk ibadah umrohnya. Insya Allah, jadi sudah pendampingannya sudah super lengkap ya, Bah. Ada mutawif, ada tour leader yang siap mendampingi jamaah bagaimanapun kondisinya ya, tetap didampingi, dibantu sesuai dengan kebutuhan jamaah masing-masing. Nah, Abah ketika menjadi tour leader nih, tempat atau city tour mana aja sih yang menjadi favoritnya jamaahnya Abah waktu itu? Iya, city tour saya kira jamaah belum tahu di mana itu yang menjadi favoritnya, itu belum tahu kalau toh jamaah belum pernah umroh. Tapi kita harus bisa menawarkan ke jamaah, karena mungkin ada yang fee city tour dari travel, city tour ke Jabal Magnet, kalau di Madinah, kalau di perpustakaan percetakan Quran dan lain sebagainya. Kalau nggak ada paket itu, kita harus bisa menawarkan ke jamaah biar paham, mumpung kita di sana. Jadi semuanya harus bisa, jamaah itu harus bisa tahu di manakah tempat wisata di sana, tempat sejarah-sejarah Nabi yang ada di Mekah dan Madinah, dan semuanya harus paham dan harus tahu, karena belum tentu jamaah bisa kembali ke Haramain lagi mumpung kita di sana. Jadi semua harus dilayani dengan bagus untuk ziarah di kota Haramain. Jadi city tour catat travel ini nggak hanya di 1-2 tempat aja ya, Bah? Nggak ada, insya Allah ke Madinah. Kalau city tour insya Allah ada 5 tempat, 6 tempat. Kalau sekitar masjid ya ada 6. Itu semuanya bisa kita kunjungi semua dan kita ziarahi semua. Itu perlu nambah biaya lagi atau enggak nih jamaahnya, Bah? Kalau di Madinah seperti di Jabal Magnet dan percetakan Al-Quran, kalau memang dari catur travel mulai paketan yang nggak ada fee, nggak ada free untuk ke situ, maka kita menawarkan jamaah untuk membayar bis dengan secara kolektif. Seperti di Mekah juga, kalau seperti di Taif mungkin
Kalau ada free dari Catur Travel ya tetap kita laksanakan dengan gratis. Kalau nggak ada tetap kita tawarkan kepada jamaah siapa yang ikut, nanti kita bayar bersama-sama untuk transportasinya. Masya Allah. Iya. Keren sekali ya tour leader sama mutawif bisa mengajak semua jamaah untuk merasakan nih, bahkan juga menawarkan jamaahnya mau kemana gitu ya Pak. Iya. Siap mendampingi. Ya, dan untuk- alhamdulillah mutawif begitu banyak mutawif dari Catur Travel, insya Allah 80% saya kenal semua. Malah saya karena ada di KBIH MWCNO setiap tahun juga memberkatan haji, dan alhamdulillah 1-2 mutawif dari Catur Travel ada yang saya pakai sampai sekarang di musim haji. Masya Karena di Catur Travel umroh di bulan haji nggak ada, mungkin beliau mutawif nggak ada waktu atau nggak ada kegiatan, saya angkat untuk menjadi mutawif di Haramain di Madinah dan di Makkah yang untuk haji ya. untuk haji. Nah, maksudnya itu gimana Bah? Maksudnya untuk menemani jamaah haji dari Gresik gitu tah? Bukan, kita informasikan ke mutawif di sana, termasuk yang kita kenal, karena itu yang kita kenal. Jadi yang kita pakai termasuk dari Catur Travel, mulai dari kita turun pesawat ke hotel di Madinah, mulai di hotel Madinah mengantar dalam hal city tour, termasuk kegiatan-kegiatan di Madinah seperti sholat malam dan lain sebagainya. Insya Allah. Berapa orang Abah untuk Biasanya jamaahnya? kalau jamaah haji tahun ini ada 124 jamaah, Masya Allah. dan insya Allah butuh mutawif 2 atau 3 di sana. Tetap ada pembimbing dari kita, dari Gresik juga, cuma khawatir kurang pengalaman dan perlu dibantu dengan mutawif yang handal dari Catur Travel yang ada di Haramain. Baik. Lanjut lagi nih Bah, terkait dengan pengalaman Abah nih Iya. sebagai tour leader. Bagaimana sih cara Abah untuk mengatur jadwal nih? Karena kan jadwalnya kan banyak sekali ya Iya, Bah. betul. Mulai dari nanti ibadah, sholat, terus ada city tour juga. Kemudian jamaknya juga nggak hanya 1-2, 1 bus, 2 bus. Nah, bagaimana cara Abah mengkoordinir semua itu agar sesuai dengan itinerary? Iya, ya gini Mbak Ken ya, karena kita sebelum berangkat sudah dikasih dari Catur Travel itinerary-nya, ya kita baca itu aja terus. Jadi mesti kita cari waktu-waktu yang longgar untuk city tour-nya dari selain dari itinerary itu. Dan karena kegiatan itu waktunya bisa berubah-berubah, karena ada jadwal seperti di Madinah ke Raudhah yang waktunya tidak bisa kita tentukan dari rumah. Jadi kita mengikuti jadwal Raudhah. Kalau Raudhahnya di awal hari, di awal kedatangan, kita harus mengambil city tour-nya, dan ziarah sekitar masjidnya harus setelahnya hari untuk ke jadwal ke Raudhah. Meskipun di Mekah ya seperti itu, tetap sesuai itinerary yang longgar, kita pakai kegiatan-kegiatan seperti kegiatan di hotel, istighosah, sholawatan dan lain sebagainya, biar jamaah bisa menyatu kompak. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti istighosah, itu kompak dengan jamaah gitu Mbak Ken. Terus Abah, kan jamaah ini banyak yang orang tua nggih, banyak yang sepuh, nggak paham gadget. Iya. Nah, bagaimana cara Abah mengkoordinasikan semuanya itu? Kadang-kadang ada yang tua, jamaah perempuan juga. Bagaimana biar mereka ini tahu juga informasi, ini mau sekarang jadwalnya ke sini. Iya. Bagaimana mengkoordinasi Iya. yang jamaah yang sudah sepuh gitu Abah? Iya,
Gini Mbak Ken, kita juga harus bisa kerjasama dengan jamaah yang pinter, yang mana yang pinter masalah gadget. Saya sendiri ya bisa, tapi bukan kita 100% mampu masalah gadget. Jadi kita berkoordinasi dengan Mutawif, insya Allah menguasai, dan teman-teman kita yang berpengalaman, termasuk juga jamaah juga bisa yang pinter masalah gadget. Nah itu saya minta dibantu sama teman-teman jamaah semua. Insya Allah yang penting kita musyawarah. Kita dahului ngomong jamaah itu gini Mbak Ken ya, ngomong jamaah itu begini, harapan kita umroh itu kepingin lancar, kepingin sehat, dan kepingin mabrur. Nomor satu yang kita pegang adalah ibadah sosial. Mari kita saling membantu teman kita, saudara kita yang butuh bantuan. Seperti butuh didorong, mari kita bantu dorong. Insya Allah ibadah sosial itu yang kita lakukan seterusnya dengan hati yang ikhlas. Insya Allah ibadah kita lancar, sehat, dan mabrur. Amin. Amin. Selama Abah mendampingi nih dari tanah air, terus dari kemudian ke Madinah sampai ke Mekah. Nah, perasaan Abah ketika mendampingi ini seperti apa, Abah? Dan mungkin jenengan juga melihat para jamaah, bagaimana perasaan Abah ketika berhasil nih membawa satu rombongan, dua rombongan untuk pertama kali TL, kedua kalinya. Apa perbedaannya Abah ketika menjadi TL pertama sama yang kedua nih? Alhamdulillah Mbak Ken, setelah akan kepulangan mesti jamaah kita mintai pesan dan kesan, karena kita seorang TL biasa juga, kita manusia biasa, mesti ada salah dan lupa. Jadi minta pesan dan kesan dari jamaah, termasuk juga pesan dan kesan untuk Catur Travel. Begini Mbak Ken, saya sangat juga terharu dari pesan-pesan. Alhamdulillah setiap kepulangan dari 6-7 jamaah yang saya mintai itu saya pesan dan pesannya itu sangat bagus sekali. Saya merasa terharu dan meneteskan air mata karena pesan dan pesannya alhamdulillah semuanya bagus. Gitu. Mungkin bisa diceritakan juga nih Abah, pengalaman jamaah bersama jenengan yang tidak bisa dilupakan nih ketika di Tanah Suci. Banyak yang lupa Mbak Ken karena terlalu banyak kegiatan. Cuma pernah saya cerita, tapi ini biasa-biasa saja, oleh-oleh, masalah oleh-oleh aja. Setiap akan kepulangan mesti banyak pengumuman tidak boleh membawa air zam-zam berlebihan. Untuk dimasukkan koper tidak boleh, dibawa tidak boleh. Waktu kepulangan kita di bandara itu ada yang memberikan informasi dari keamanan sana tidak boleh membawa zam-zam, tidak boleh membawa. Akhirnya banyak yang dibongkar. Banyak yang dibukai, akhirnya ditaruh di pinggir-pinggir itu tempat menunggu, ruang tunggu. Dan ada panggilan, alhamdulillah saya dipanggil itu karena nunggu istri saya yang masih kamar mandi lama. Akhirnya jamaah sudah pulang, sudah keluar dari ruang tunggu. Zam-zam yang begitu banyak di pinggir ruang tunggu, saya masukkan kresek agak besar, semua kresek. Berapa puluh botol, kira-kira 80-an saya masukkan di kresek. Saya seret sampai tempat untuk akan keberangkatan, menunggu akan keberangkatan. Alhamdulillah semuanya lolos. Dan tempat akan pemberangkatan setelah imigrasi itu bahasa Jawanya dititik gitu Mbak Ken ya. Dititik sama jamaah-jamaah. Pak Ustadz, itu zam-zam saya. Tadi saya buang di sana. Loh iyalah, ya monggo diambil. Ada yang kayak gitu. Jadi alhamdulillah kok lolos sampai kepulangan, kira-kira membawa 100 botol seukuran dengan botol
air minum Catur Travel ada yang lebih. Itu lolos semua. Itu ya ternyata sampai di Juanda banyak yang diminta jamaah-jamaah karena ada lakbannya yang hijau, lakban yang hitam. Pak Ustadz saya minta itu Zam-Zam saya. Monggo saya kasihkan demi jamaah saya. Ya itu yang sedikit. Iya. Kalau yang unik-unik lain banyak yang lupa Mbak Ken. Jadi terkait Zam-Zam ya, Abah. Jadi nggak Iya. boleh membawa berlebihan. Iya betul. Oke. Sab- Nah, mungkin Iya. menjadi pengingat juga nih bagi sahabat catur yang mau mempersiapkan perjalanan umrohnya bisa dicatat ya, Abah. Jadi tidak diperbolehkan membawa Iya, Zam-Zam betul. berlebihan. Karena nanti di Catur Travel di bandara juga akan dibagikan air Zam-Zam 5 liter. Iya, betul. Seperti itu. Jadi nggak perlu berat-berat membawa dari sana ya, Abah. Iya. Nah, Abah mungkin bisa diceritakan nih sampai detik ini manfaat yang jenengan rasakan nih sebagai agen resmi Catur Travel itu apa aja, Abah? Ya begini Mbak Ken, setelah saya menjadi agen dan terus dikasih amanah untuk menjadi travel, setelah itu pribadi saya sendiri kok merasa derajat kita terangkat. Tapi mohon maaf itu bukan kehendak saya dan bukan harapan saya minta derajat, bukan. Tapi alhamdulillah sepulang saya tahu setelahnya saya jadi agen dan jadi dari tour leader, kok sekarang banyak teman kalau panggil saya itu yang mesti Abah, kadang Ustadz, kadang agak berlebihan lagi Pak Yai. Tapi mohon maaf itu bukan kebanggaan saya, bukan. Saya juga orang biasa, nggak pantas juga dipanggil Pak Kiai, nggak pantas juga dipanggil Ustadz. Tapi paling tidak saya merasa apa ya, kita resapi aja. Kok banyak yang manggil Ustadz, kok banyak yang manggil Yai. Paling tidak kita ngoreksi, bisa mengoreksi diri kita yang kebiasaan itu kita sering fasik, artinya sering melakukan dosa. Ya paling tidak kita harus bisa mengurangi hal-hal yang seperti itu, karena menyesuaikan dari orang sekitar kita. Saya dipanggil Ustadz kok masih seperti itu. Paling kita bisa bahasanya ngerem lah untuk melakukan kefasikan gitu. Oke. Tadi kan Abbas juga sempat cerita tentang ketika menemani jamaah di Tanah Suci. Nah, kalau cara Abah nih sampai dapat banyak jamaah ini seperti apa, Abah? Mungkin ada strateginya sampai bisa closing berpuluh-puluh jamaah nih di setiap bulannya, Abah. Begini saya cerita jamaah itu begini kan, kita awali cerita masalah haji dulu. Karena umroh tidak luput dengan haji. Wa atimul hajjah wal umroh. Haji itu tidak sempurna kalau disertai tidak pakai umroh. Jadi umroh itu termasuk dari termasuk dari bawahnya haji, artinya termasuk di lingkaran haji. Jadi tetap kita mengakui, kalau saya pribadi mengakui umroh itu tetap wajib. Nah, kita ngomong teman-teman gini, kalau kita bersendagurau sama teman-teman, haji itu atau umroh itu menurut peminatnya, menurut lingkungan kita di desa seperti tempat saya itu nomor 1 haji dan umroh. Kalau orang itu mendapatkan rezeki yang lumayan, itu biasanya mendahulukan haji dan umroh. Tapi di tempat lain ada. Kita keluar dari tempat saya yang agak jauh sedikit itu ada. Itu nomor 1 kan paling tidak kendaraan. Kalau ada rezeki kita beli kendaraan. Maka
dari itu saya simpulkan haji dan umroh itu menurut lingkungan. Jadi menular karena lingkungan menular. Nah, yang kita khawatirkan, kita ngomong sama teman-teman, saudara-saudara kita sebagai orang tua, mari kita berangan-angan, membayangkan kalau toh haji dan umroh itu kan manistatoah, kalau kita mampu. Oke, kalau kita mampu. Kalau kita punya anak, terus besok-besok itu tergolong orang yang istitoah, mampu, tapi tidak berhaji. Apa yang kita banggakan pada anak tadi? Karena itu juga rukun Islam. Mari kita sebagai orang tua, kalau toh kita mampu, mari kita umrohkan, mari kita hajikan anak-anak kita. Karena kita lebih khawatir lagi kalau nanti kita sudah meninggal mendahului anak-anak kita, terus anak kita tergolong orang yang mampu dan tidak mendaftar umroh dan haji. Apa kata agama kalau enggak sampai itu terlaksana, karena itu rukun Islam. Kecuali kalau anak-anak kita besok tergolong orang yang tidak mampu, itu beda lagi. Kalau tergolong mampu, mari kita berlomba sebagai orang tua. Kalau yang mampu, mari kita dukung anak-anak kita untuk berhaji dan berumroh. Oke. Berarti strategi yang pertama adalah edukasi ya, Bang? Ya, betul. Edukasi terkait haji dan umroh. Ya. Dan di wilayah jenengan seperti yang jenengan sampaikan tadi, banyak yang impiannya adalah haji dan umroh, Abah. Betul, iya betul. Jadi semakin mudah ya untuk bersiar di Insya Allah seperti itu. di duduk sampean ya, Abah, di Gresik. Jadi di sana sebagian besar mata pencariannya petani ya. Petani perikanan. Petani perikanan. Jadi cita-cita mereka banyak yang memang ingin berhaji dan berumroh. Betul. Nah, Abah ini untuk bersiarnya door to door ke rumah-rumah atau malah jamaahnya nih yang menghampiri ke rumah Abah? Ya, kalau door to door insya Allah saya belum. Insya Allah jamaahnya yang hubungi saya lewat telepon juga, ya bertamu ke tempat saya. Kalau saya untuk mengajak sampai mengunjungi sampai sekarang belum. Iya, ya apa ya? Ya paling tidak itu kita ketemu di luar. Jadi kita sampai bahasanya kalau masuk door to door itu kayaknya apa ya? Bukan itu bahasa itunya itu kayak ngemis itu. Kita bukan sampai seperti itu. Kita tetap informasi lewat telepon, lewat WA atau ketemu di jalan, di masjid atau di organisasi, tempat-tempat organisasi begitu, Mbak Kan. Berarti mereka yang telepon Abah, mendatangi Abah itu berarti mereka sudah siap ya, Abah, sudah memang benar-benar niat untuk umroh gitu ya? Ada yang masih tanya-tanya, Mbak Ken, ada ya. Tapi alhamdulillah saya jelaskan untuk pertimbangan dari travel lain, karena saya juga sering mengikuti travel lain, dan saya juga mengajukan untuk catur travel karena saya tahu kelebihan dari catur travel. Tapi kok rasanya belum ada jamaah yang ngomong sama saya, ngobrol-ngobrol masalah umroh yang untuk ikut umroh, tapi kok gagal. Insya Allah belum pernah. Insya Allah semuanya salut dengan apa yang saya katakan di catur travel. Nah, tadi Abah sempat manfaat-manfaat catur travel nih, ya, betul. Yang jenengan banggakan apa sih, Abah, dari catur travel ini sehingga jenengan bisa mudah menyampaikan ke jamaah? Ya begini, saya tidak ragu, karena saya tidak ragu kalau catur travel saya ngomong jamaah itu tidak ada ragu. Karena apa? Bahasa gagal berangkat insya Allah tidak ada. Karena catur travel pemberangkatannya sangat berlebihan daripada travel yang lain. Beberapa kali saya hitung catur travel pemberangkatannya 1 bulan hampir
Ada pernah 25 kali, ada 24 kali, ada. Loh, kalau sudah pemberangkatan 1 bulan sering seperti itu, kan nggak mungkin ada kegagalan. Jadi ragu nggak ada, keraguan untuk tidak berangkat nggak ada. Itu yang saya sampaikan kepada jamaah. Akhirnya jamaah seneng lihat berita itu, dari tetap ikut, nggak ada keraguan. Tapi akhirnya untuk bergabung dengan Catur Travel. Jadi kepastian pasti berangkatnya Iya. yang menjadi senjata Iya, jenengan untuk betul. bersyiar. Ah. Nah kalau yang di musim ini Abah, yang sering jamaah tanyakan nih paket yang mana sih dari Catur Travel? Sementara ini ada beberapa jamaah tapi belum juga mendaftar. Insya Allah sebentar lagi tetap yang diminta itu yang apa itu bintang 5, yang banyak itu bintang 5. Iya. Tapi itu untuk kalangan yang lebih atas. Tapi tetap yang lebih banyak lagi ya yang sedang-sedang, seperti di HSN itu lumayan bagus. 100 juta berangkat 4, Iya. 105 juta berangkat 4, 110 juta berangkat 4. Ini masih kita musyawarahkan. Insya Allah kita akan membuat grup untuk keberangkatan di HSN itu. Tapi kita belum terrealisasi ke semua calon jamaah, dan juga kita belum koordinasi ke Catur Travel. Insya Allah setelah pemberangkatan haji kita akan koordinasikan. Bagaimana antusias jamaah ini Abah dari paket-paket Catur Travel yang tergolong sangat ekonomis seperti paket pusaka yang hanya 23 juta. Respon jamaah yang jenengan sampaikan jenengan seperti apa Abah di luaran sana? Itu biasanya gini Mbak, kan kalau pusaka biasanya itu jamaah yang agak muda. Kalau orang tua itu biasanya minta kepastian jauh-jauh hari, itu sudah minta kepastian. Kalau jamaah muda itu lebih gampang. Tapi mulai beberapa bulan yang lalu kita sendiri ya, memang informasi kita kurang luas. Saya sendiri untuk memberikan informasi itu kurang luas. Akhirnya saya belum dapat, paling tidak harus kita masukkan ke tabungan. Kita ke tabungan dulu. Ya kita sering ngobrol sama teman-teman di tempat-tempat organisasi. Memang umroh perlu diniatkan. Memang dibantah dengan teman-teman. Saya sudah punya niat, Pak Ustadz, saya sudah punya niat. Loh, belum. Niatnya itu apa? Buktinya apa? Kan perlu dibuktikan. Tabungan. Karena saya sosialisasi pada teman-teman itu nggak perlu kita daftar kapan, tanggal berapa, bulan berapa. Kalau kita kepingin atau niat untuk umroh, mari kita buka tabungan. Insya Allah niat kita yang kuat, kita tabung katakan 5 juta, kita ambil yang 25 juta, yang 20 akan dilunasi sama Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Karena niat yang pokoknya niat yang kuat itu dibuktikan dengan tabungan. Kalau hanya niat, ya itu dibantah teman-teman. Yo kabeh ya punya niat lah seperti itu. Tapi nggak ada buktinya niatnya. Kita tabunglah 1 juta, 2 juta. Saya yakin kekurangannya sudah ada yang nanggung, yang memanggil, karena kita sudah punya niat. Niat dengan bukti melalui menabung. Betul, ya Abah. betul Pak. Antusias jamaah jenengan yang tabungan juga cukup banyak ya Abah. Alhamdulillah cukup ada. Kalau tabungan di Catur Travel menurut Abah ini seperti apa sistemnya? Ya kalau dulu kan 1 juta apa berapa 2 juta minimal sudah bisa dianggap sudah bisa menabung. Tapi sekarang kan sampai 0% bisa buka tabungan. Nah, niat kita kalau kita kuat ya jangan 0% lah. 0% kan bahasa orang Jawa itu bondo abab.
Ya paling tidak 1 juta lah. Niat kita itu untuk berangkat umroh kita tabunglah 1 juta. Nah itu nanti ada paket pusaka itu insya Allah kita akan dihubungi Catur Travel, barangkali minat untuk ikut pusaka, paket pusaka akan kita berangkat dengan harga yang lebih efisien, lebih murah, 23 juta. Oke. Masya Allah. Jadi sangat fleksibel sekali ya, Abah. Iya. Bisa menabung mulai dari 0 rupiah, bisa mulai buka Iya. tabungan dulu. Iya betul. Nah, cara buka tabungannya gimana, Abah? Mungkin jamaah catur yang sedang menonton, calon jamaah pengen nih konsultasi sama Abah. Iya. Mungkin konsultasi paket, tabungan, harus menghubungi nomor yang mana ini, Abah? Kalau hubungi nomor yang kita kasihkan, kadang jamaah itu kalau kita kasihkan nomor dari Catur Travel biasanya itu bukan nggak mau, tapi karena kemampuan dia untuk mendaftar lewat online tidak bisa, jadi akhirnya minta nomor telepon resmi. agennya. Nah. Nanti agennya yang kita mendaftarkan. Ya. Dan biasanya jamaah saya juga nggak pengen repot. Kadang-kadang kita ajak berangkat ngopi bareng-bareng berangkat ke kantor Catur Travel untuk daftar-daftar sendiri. Oh. Tapi saya yang mengantar. Alamat rumah jenengan mungkin bisa disepil nih kalau jamaah nih mau konsultasi nih, Abah. Iya, sahabat Catur Travel perlu bantuan daftar umroh, daftar haji khusus, haji mujamalah, silakan hubungi saya Catur Abah Mursyid di alamat Desa Wadak Kidul, RT 1 RW 1 nomor 1 di kantor Catur Travel Abah Mursyid, Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduk Sampean, Gresik. Nah, bagi warga Gresik nih bisa langsung mampir ke alamat kantor agen resmi Abah Mursyid. Bisa langsung konsultasi umroh, haji, tabungan juga bisa Iya, betul. melayani, siap melayani, mendampingi sahabat catur semuanya. Masya Allah, Abah, kita sudah di akhir sesi nih. Iya, Bisa ditambahkan nih, Abah, biar sahabat catur yang menonton tambah semangat, bisa disampaikan nih pesan untuk sahabat catur semuanya yang akan berangkat umroh di musim depan nih, Abah. Bisa disampaikan pesannya dan juga ditambahkan kesannya Abah sebagai duta keluarga bahagia agen resmi Catur Travel, kesannya seperti apa? Silahkan, Abah. Ya, sahabat catur semua, saya pas duduk di duta bahagia Catur Travel untuk menghadapi musim yang akan datang umroh. Ya, mari kita kuatkan niat untuk mengikuti, untuk melaksanakan ibadah umroh yang akan datang. Satu, tetap kita niatkan yang kuat dengan menabung, itu bukti niat kita, dan insya Allah kekurangan-kekurangan akan dilunasi sama yang kuasa, sama yang memanggil. Mohon maaf bapak-bapak, saudara sahabat catur, kita berangkat umroh tidak gampang ya, dengan apa itu, karena ini adalah panggilan. Banyak teman-teman kita yang mampu tapi tidak berangkat, tapi dengan kita jerih payah untuk menabung, tapi kita berangkat. Allah memanggil yang punya niat, bukan memanggil yang sudah banyak uang, itu belum tentu dipanggil. Tapi niat kita yang kuat, insya Allah dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak Ken.
Masya Allah, jadi yang penting niatkan dulu ya Abah, karena Ya. Allah akan memanggil siapa yang punya niat kuat nih Iya, akan segera betul. dipanggil untuk melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah dan Madinah, tentunya bersama Catur Travel. Betul. Terima kasih Abah Mursid atas ilmunya, pengalamannya, dan juga pesannya nih untuk sahabat Catur semuanya. Nah Abah, sebelum kita akhiri kita tagline dulu ya Abah. Ya betul. Catur Travel, umroh Umroh keluarga keluarga bahagia. bahagia. Haji Bersama bersama yang yang tercinta. tercinta. Bersama Catur pasti Pasti berangkat. berangkat. Terima kasih sahabat Catur semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.